Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang kami muliakan, pada kali ini kita akan sampaikan beberapa hal tentang apa yang sedang kita laksanakan pada bulan ini, yaitu tentang puasa. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT bahwa atas limpahan rahmat-Nya kita sampai hari ini masih sempat berada di permukaan bumi ini. Itu adalah satu anugerah yang besar bagi kita, karena tidak mudah untuk mendapat kesempatan bertahun-tahun bisa menikmati Ramadan seperti ini. Kita sudah menyaksikan ada teman-teman kita yang dulu Ramadan yang lalu kita bersama-sama, tetapi pada Ramadan ini tidak bisa bersama lagi. Karena itu mari kita perkuat syukur kita dan mari kita perkuat renungan kita sehingga kita akan lebih banyak merasa diri perlu mempersiapkan ke arah hari depan kita pada hari akhirat nanti. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sangat berjasa, berjuang untuk menyampaikan risalah yang sedang kita anut sekarang ini, yaitu agama Islam yang telah disampaikan oleh Allah SWT melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara hal yang disampaikan oleh Nabi kita diwajibkan berpuasa. Tentang hal ini Allah telah menyampaikan ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah 183 yang sudah sering kita dengar para penceramah menyampaikan kepada kita. Yang penting kita pahami bahwa Allah telah mewajibkan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ketika ada perintah kepada kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, secara hukum syar'i itu adalah suatu wajib. Para ulama juga telah membuat sistematika rukun Islam yang salah satu dari rukun itu adalah puasa. Namun kita sebagai umat perlu merenungkan apa makna daripada perintah Allah ini tentang kewajiban kita berpuasa. Apalagi bagi kita bagi kita para akademisi, sungguh sangat penting merenungkan hal-hal yang penting kita pikirkan daripada makna-makna dan hikmah-hikmah dari Ramadan ini. Apalagi ketika kita berpuasa, kita dimintakan untuk menahan diri makan dan minum, dan juga berhubungan suami istri mulai dari pagi sampai waktu buka puasa 20 hari ini. Kalau dilihat dari segi biasa, ini adalah tidak biasa. Biasanya orang makan pagi, siang, dan sore atau malam,
dan ditambah lagi dengan snack-snack sebelum siang dan juga sebelum sore. Tapi pada bulan Ramadan kita dilarang untuk makan, minum dari pagi sampai sore. Nah, karena itu seharusnya sebagai para akademisi, sebagai cendekiawan Muslim, kita perlu merenungkan kenapa Allah memerintahkan seperti itu. Tapi sayangnya memang belum banyak cendekiawan Muslim yang berusaha untuk menganalisis, untuk membuat penelitian apa mananya larangan agar kita tidak makan dari pagi sampai sore dan tidak boleh berhubungan suami istri dari pagi sampai sore. Kita juga angkat salut, banyak di antara non-muslim yang sudah berusaha untuk memanai ini, dan begitu menyenangkan ketika kita mendengar hasil-hasil penelitian mereka. Nah, andai kata cendekiawan Muslim bisa membuat penelitian seperti ini, begitu penting, karena makna-makna daripada pelaksanaan puasa ini akan sangat berguna kepada setiap orang-orang yang berpuasa. Dengan memahami apa maknanya, apa khasiatnya, apa manfaatnya, tidak makan siang sampai tidak makan pagi sampai sore, maka orang akan tumbuh rasa keingin melaksanakan puasa secara sempurna, bukan hanya karena ingin melaksanakan sebuah kewajiban sebagai ibadah, tapi dia merasa butuh kepada melaksanakan puasa karena itu sangat bermanfaat kepada pribadinya. Ini hal yang penting pertama sekali kita bagi cendekiawan Muslim untuk memikirkan pada hari-hari selanjutnya. Tapi secara umum kita juga sudah sering membahas tentang apa makna daripada puasa ini, karena sebahagiannya juga dijelaskan oleh Nabi. Misalnya bulan Ramadan disebutkan sebagai bulan sabar, dan orang-orang yang sabar itu akan diberikan surga pada hari akhirat nanti. Nah, mari kita lihat sisi sabar saja. Begitu penting sifat sabar dimiliki oleh seseorang. Misalnya bagi seorang pemimpin di rumah tangga, seorang ayah yang berusaha memimpin rumah tangga dengan baik. Bagaimana seorang ayah bertindak kepada anak-anaknya dalam mendidik mereka sehingga mereka sukses. Sangat diperlukan sifat sabar. Sebab anak-anak belum tahu begitu banyak hal-hal kesulitan, sehingga dia ingin semua ada apa yang diinginkan, sementara orang tuanya belum mampu mempersiapkan atau belum mampu memberikan sepenuhnya. Karena itu kesabaran seorang ayah dalam memberikan pengertian kepada anak-anaknya akan membuat anaknya itu paham betul dan sadar betul apa yang harus dilakukan. Dan demikianlah sebuah rumah tangga yang sukses anak-anaknya, karena ada seorang ayah, seorang ibu yang bisa memimpin anaknya dengan sabar sehingga sampai kepada yang dicita-citakan. Kemudian sabarnya seorang pendidik, seorang dosen mengajar, diperlukan juga suatu kesabaran, sebab mahasiswa tidak selalu sama tingkahnya. Ada yang sangat berlebihan, ada yang betul-betul pengikut, tetapi ada juga yang sangat lemah. Semua ini perlu kesabaran seorang dosen. Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan pada anak-anak yang terlampau aktif, bagaimana memberikan semangat anak-anak mahasiswa yang sangat lemah semangatnya, sehingga mereka sama semua dalam belajar, dan sehingga mereka juga semua sukses dalam studi mereka. Ini juga diperlukan sebuah kesabaran, karena kalau seorang dosen melihat seorang anak yang terlampau aktif, lalu merasa
tidak enak, kemudian memarahi. Ini mengakibatkan hubungan seorang mahasiswa dengan dosen kurang baik. Demikian juga ketika melihat ada anak-anak yang lemah, mungkin juga dosen marah, ingin memarahi supaya dia cepat, supaya dia bangun. Tapi padahal dia ada sesuatu yang lain di belakang itu. Bisa saja akan terjadi lebih lemah lagi, dia akan down karena memang sifat dasarnya orang lemah atau semangatnya memang seperti itu. Ketika dimarahi oleh seorang dosen, maka dia pun akan semakin melemah. Karena itu diperlukan kesabaran. Bagaimana mengajak anak ini agar lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian kesabaran bagi seorang pemimpin. Ini juga sangat penting. Kita lihat sukses atau tidak sukses seorang pemimpin ada pengaruhnya atas kesabaran. Katakanlah apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita sedikit dengan teliti, kita akan temukan kekacauan dalam sebuah daerah, sebuah negara. Itu salah satu di antara sebab adalah ketidaksabaran seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin tidak sabar, dia sering mengambil kesimpulan dengan tidak memperhatikan untung rugi kepada masyarakat, yang kemudian bisa mengakibatkan reaksi daripada masyarakatnya yang mungkin juga berlebihan. Dan kemudian kita lihat karena pemimpin tidak sabar, malah mereka bertindak brutal yang merugikan semua pihak. Seperti sebaliknya, apabila seorang pemimpin itu sabar, dia akan mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan, memperhatikan untung rugi, memperhatikan bagaimana agar kontinuitas daripada pembangunan itu akan berlanjut. Karena itu dibutuhkan rasa hubungan kasih sayang antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Rakyatnya mencintai pemimpinnya, demikian juga pemimpinnya mencintai rakyatnya. Hubungan seperti inilah yang membuat sukses dalam sebuah pembangunan dimanapun mereka, apakah di sebuah negara, apakah di daerah atau di kabupaten dan lain-lain. Sisi lain, ketidaksabaran seseorang dalam melihat material bisa juga mengakibatkan kerugian, bisa juga mengakibatkan ketidaksuksesan dalam suatu cita-cita atau suatu perjuangan. Mari kita bandingkan bagaimana Nabi dalam memimpin umat ini dalam memperjuangkan Islam. Karena sifat-sifat beliau yang sabar, kita lihat sampai beliau bisa sukses dalam perjuangannya, yang sehingga agama Islam yang diperjuangkan itu sampai kepada kita. Kita ambil contoh sebuah kesabaran dari Nabi kita ketika beliau masih di Mekah, yang orang-orang Quraisy musyrik itu memusuhinya, mengancam untuk membunuh malah. Tetapi Nabi tetap bisa bersabar mencari jalan keluar. Dan ketika orang-orang Quraisy sudah kehabisan jalan keluar, dia berusaha membujuk Nabi dengan menyodorkan beberapa hal, mulai dari harta dan juga menyodorkan tahta, agar Nabi bisa meninggalkan perjuangannya untuk mengembangkan agama Islam. Karena menurut orang Quraisy karena menurut orang Quraisy yang syirik itu, bahwa agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad akan bisa merusak agama yang telah dipercayainya. Karena itu mereka, para orang Quraisy yang musyrik itu, berusaha sekeras mungkin mempengaruhi Nabi. Seperti saya sampaikan tadi, sampai menyodorkan, menawarkan uang
menawarkan harta, menawarkan wanita, menawarkan tahta. Tapi Nabi dengan sifat sabarnya menolak semua tawaran-tawaran itu, karena tujuan utamanya adalah ingin mendakwahkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Inilah yang membuat Nabi sukses. Tapi mari kita lihat, ada perjuangan-perjuangan Nabi yang tidak sukses disebabkan ada sahabat-sahabat yang tidak sabar. Kita ambil contoh perjuangan ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah perang besar di waktu itu. Orang-orang Quraisy syirik itu bersama dengan orang non-muslim lainnya yang memusuhi Islam berusaha ingin menghancurkan Islam. Dengan demikian dia ingin hancurkan Nabi dan kelompoknya di Madinah. Setelah orang-orang Quraisy syirik itu bermusyawarah dengan teman-temannya bersama-sama, kemudian dengan rombongan besar datang ke Madinah ingin menyerang kelompok Nabi. Ketika Nabi tahu bahwa mereka akan menyerang orang-orang Islam di Madinah, Nabi menyusun strategi bagaimana melawan mereka agar umat Islam bisa menang dari serangan orang-orang non-muslim itu. Karena itu Nabi menyusun strategi perang itu dengan membagi 3 pasukan. Pertama, pasukan elit, yaitu pasukan yang memiliki senjata canggih, yaitu panah. Mereka ini dipersilakan untuk bertempat di atas bukit, bersembunyi di atas bukit, dengan tujuan jika nanti orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam datang, mereka akan bisa menembak di atas bukit itu. Kemudian pasukan kedua adalah pasukan berkuda, yang tujuan bersama dengan senjata pedang. Tujuannya adalah untuk mengacaukan pasukan-pasukan kafir ketika dia masuk ke daerah peperangan itu. Yang ketiga, ada pasukan infanteri, maksudnya pasukan jalan kaki yang bersenjata hanya pedang. Pasukan yang terakhir ini sesungguhnya adalah hanya ingin memancing orang-orang kafir itu, karena bila orang-orang kafir melihat pasukan Nabi hanya orang-orang jalan kaki dengan pedang saja, mereka pasti akan berminat ingin berperang cepat-cepat membunuh mereka. Dengan tujuan apabila mereka terpancing, mereka akan dipanah oleh pasukan elit dari bukit, dan kemudian ketika mereka kacau, lalu akan dikacaukan oleh pasukan berkuda. Dan demikianlah terjadi. Pada saat perang itu terjadi, orang kafir itu melihat orang Islam hanya jalan kaki dan dengan senjata pedang. Lalu mereka terburu-buru pergi cepat-cepat ingin membunuh orang-orang ini dengan pasukan kuda dan pedangnya. Ternyata begitu mendekat sampai tingkat mampu ditembak dengan panah, maka pasukan elit memanah mereka. Ternyata mereka terguling, terkena dengan panah-panah itu semuanya. Dan sebagian mereka takut, kemudian mereka bersembunyi di sebagian tempat. Orang-orang inilah yang kemudian dihancurkan oleh pasukan kuda daripada Nabi. Sehingga banyak kemudian orang-orang kafir itu berlari kucar-kacir dan bersembunyi di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Ketika perang itu tidak terlihat lagi, karena orang-orang kafir telah lari, mungkin juga bersembunyi. Orang-orang pasukan elit yang di atas bukit, pasukan panah itu, melihat harta benda di bawah bukit begitu banyak yang telah jatuh karena tergugurnya orang-orang kafir itu. Mereka terpengaruh, mereka tidak sabar melihat harta itu. Mereka terburu-buru turun ke bawah, mengutip harta itu semuanya. Karena ingin memiliki harta itu,
tidak sabar untuk memiliki harta itu. Dan apa yang terjadi ketika pasukan ini telah turun dari bukit, mengutip barang-barang rampasan yang telah jatuh di tanah itu. Orang-orang kafir yang bersembunyi melihat situasi bukit telah kosong. Maka mereka pergi dari belakang dan naik ke atas. Dan kemudian merekalah yang menembak kaum muslimin yang sedang mengutip harta yang jatuh dari musuhnya itu. Dan ternyata kemudian orang ini terbunuh semuanya. Dan karena itu orang-orang muslim ketika itu harus bersembunyi. Bahkan ketika itu seorang penembak jitu dari kaum kafir berusaha menembak Nabi. Pas anak panahnya akan mengena Nabi. Seorang perempuan pejuang melihat anak panah menuju Nabi. Beliau langsung berdiri di depan Nabi. Dan yang terkena justru dada orang perempuan ini. Untung saja ada orang perempuan seperti ini. Kalau tidak mungkin Nabi Muhammad waktu itu telah gugur dalam perang itu. Begitulah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Karena ketidaksabaran pasukan melihat harta benda yang terjatuh di situ, ingin merebut semuanya. Padahal andai kata mereka sabar, toh harta itu juga akan diambil oleh kaum muslimin dan akan dibagi bersama-sama nanti sebagai harta rampasan perang. Tapi karena ketidaksabaran mereka buru-buru mengambil dan akibatnya mereka kemudian ditembak oleh kaum kafir dan menyebabkan kaum muslimin kalah. Dan apa yang terjadi pada perang Uhud, kita juga bisa melihat perang-perang lain yang mengalahkan umat Islam sering saja terjadi karena dipengaruhi oleh tawaran harta seperti ini. Termasuk sampai sekarang mungkin umat Islam di mana-mana tidak bisa menang adalah ada pengaruhnya ketidaksabaran dalam ingin memiliki harta benda yang banyak yang kadang-kadang juga tidak halal. Sidang pemirsa yang kami muliakan, saya rasa demikian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.